10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Semangat pagi Sobat 3i Networks di Indonesia dan seluruh tanah air dimanapun berada, bahkan yang ada dari luar negeri. Apa kabarnya? Tentunya baik-baik saja ya. Dan kali ini spesial ya, di malam minggu. Setiap weekend kita akan ada silaturahmi bersama dengan Crown Agency Indonesia. Mereka akan siap berbagi prestasi, akan memotivasi kita dan juga berbagi ilmu dengan kita semuanya. Nah, teman-teman, semoga semuanya tetap bersemangat di siang ini, dan saya sapa dulu rekan saya Pak Frans. Selamat siang Pak Frans. Halo, selamat siang Bu Esther, dan semangat pagi para agent 3i Network di seluruh Indonesia. Apa kabar? Ya, siang hari ini, hari Sabtu, memang belakangan kita spesial ya, Bu Esther dan teman-teman semua. Beberapa kali sudah tampil Crown Agency juga setiap Sabtu untuk memberikan materi, dan tentu saja Sabtu siang hari ini tidak kalah ketinggalan ya. Dan ya mungkin teman-teman juga udah dapat broadcast-nya, ini ada anak muda mau berbagi kan, karena memang belum banyak ya anak muda yang bisa di usia muda sukses. Nah, tetapi siang hari ini teman-teman bukan cuma akan dengerin testimoni, tetapi juga akan dapat ilmunya nih. Nah, karena itu bagi teman-teman yang udah siap, udah langsung full ya, seperti roket nih, langsung 100. Bahkan juga yang ada di YouTube juga saya rasa udah ratusan ya, mungkin ribuan gitu. Nah, ya Pak Frans, jadi yang di YouTube bisa ya memberikan komen ya, dari mana bisa mengadakan silaturahmi sehingga kita juga bisa membacakan. Nah, nanti teman-teman juga bisa setelah sharing dari Pak Yosef bisa memberikan pertanyaan ya. Kita akan buka forum pertanyaan untuk 3 pertanyaan terbaik yang akan kami saring nanti. Ya. Ya, gimana lanjutannya Pak Frans? Oke, jadi teman-teman semua, kita sebagai MC akan mengundang teman-teman juga untuk berinteraksi dengan cara ikut memeriahkan acara ini ya, dengan cara bagaimana? Dengan cara memberikan komen-komen yang semangat, yang antusias, yang positif. Mungkin Anda bisa ceritakan juga Anda dari kota apa nih nonton acara ini ya, yang ada di channel YouTube maupun yang ada di Zoom ya. Mungkin dari Surabaya atau dari mana, tapi selain dari kota juga teman-teman juga bisa ikut mengisi komen-komen secara positif. Misalkan kalau Anda mungkin sudah cukup lama ikut 3i dan merasa bisnis ini bagus ya, Anda juga bisa komen bisnis ini bagus, atau Anda bisa cerita secara singkat ya, singkat saja, jangan terlalu panjang nanti lama dibacanya. Ya, Anda bisa ceritakan mungkin Anda seorang ibu rumah tangga atau seorang karyawan yang sambil menjalankan 3i dapat bonus tambahan, dapat penghasilan tambahan dari bisnis ini, sehingga Anda bisa mengatasi kondisi-kondisi corona ini berkat ikut 3i juga. Nah, komentar-komentar Anda yang positif tentu akan sangat membantu sekali ya, agar teman-teman yang lain yang juga mungkin bisa ada di YouTube channel bisa juga memberikan kontribusi secara positif, sehingga kalau ada yang nonton di tempat lain ya, para peserta lainnya, para agent-agent lainnya, ataupun para orang-orang baru yang mau melihat seperti apa sih, nah mereka juga bisa baca komentar-komentar yang positif seperti itu. Ya, baik. Jadi teman-teman, kita juga sudah gak sabaran akan langsung kita menyapa ya, karena Crown kita ya, tamu spesial kita di siang ini Pak Yosef Setiawan sudah berada di room ya, dan kita langsung saja menyapa ya seorang anak muda yang saat ini sudah di posisi Crown Agency. Hanya dalam 2 tahun kurang 1 bulan ya, 23 bulan saja, 1 tahun 11 bulan. Nah, bergabung di 3i Networks di Mei 2014 dan berproses dengan begitu cepatnya. Jadi teman-teman, kita akan belajar apa sih percepatan yang dilakukan oleh Pak Yosef sehingga hanya dalam 1 tahun 11 bulan bisa mencapai Crown Agency di Maret 2016 nih Pak Frans. Berarti sampai 2020 ini sudah kurang lebih sudah 4 tahun ya Pak Yosef menikmati income Crown Agency ya, di atas
200 hingga 300 juta per bulannya ya, teman-teman. Dan beliau adalah mantan karyawan dan masih muda ya, sudah beberapa kali juga tampil di Facebook, di Zoom, dan memang beliau juga masih awam di bisnis networking, tapi apa yang dilakukan sehingga bisa mendapatkan prestasi yang begitu luar biasa ini. Nah, teman-teman ini juga merupakan peraih trip Korea gratis yang didapatkan tahun lalu dan juga beberapa reward lainnya dari 3i Networks. Langsung saja kita sapa. Selamat siang Pak Yosep. Ya, selamat siang Bu Esther, selamat siang Pak Frans. Ya, apa kabar Pak Yosep? Tuhan, sehat selalu Bu Esther. Dahsyat ya. Jadi Pak Yosep ini adalah sosok yang ditunggu-tunggu nih Pak oleh banyak agen-agen 3i Networks yang ini. Nah Pak Yosep, gimana bisa menceritakan selama PSBB ini di rumah seperti apa kondisinya? Apa yang dilakukan oleh Pak Yosep di rumah aktivitasnya? Selama PPSB ini, selama PPSB ini jadi kita lebih deket ya sama keluarga, sama istri, sama anak. Karena kan istri juga baru melahirkan ya kemarin di bulan Desember kemarin, Bu Esther. Baru melahirkan, terus sekarang anak udah lebih 5 bulan lebih umurnya. Suaranya jelas. Putus-putus, Pak. Ya, suaranya sinyalnya agak putus-putus, Pak Yosep. Ya, Bu Esther, sudah jelas sinyalnya? Rada kuning, Pak Yosep, saat ini sinyalnya kuning. Oke, saya ganti ini ya, sebentar. Ya, oke, sambil mungkin Pak Yosep mengganti sinyalnya. Oke, sudah Pak Yosep? Belum ya? Oke, nggak apa-apa. Pak Yosep, silakan ini dulu, gantikan dulu aja ininya sinyalnya. Nah, Bu Esther, kalau saya lihat di YouTube nih, orangnya semangat-semangat loh, Bu Esther. Ya, antusias semua nih, Pak. Antusias semua nih. Saya tadi ada baca komennya dari kota Kendal di Hong Kong, selalu menantikan ilmunya. Oh, tuh maksudnya asalnya dari Kendal, sekarang lagi di Hong Kong gitu ya. Terus ada juga berkat 3i saya seorang ibu rumah tangga bisa berpenghasilan tuh. Wah, berarti ini bisnis 3i ini banyak banget memberikan manfaat buat masyarakat Indonesia ya, Bu Esther ya. Ya, betul, Pak. Nah, jadi buat teman-teman yang lagi ada di YouTube, ya beruntung ya sekarang kita platformnya sudah lebih bagus lagi. Ya, link YouTube-nya bisa dikirimkan ke calon mitra atau mungkin timnya, supaya mereka bisa menyimak acara di siang ini, mumpung masih baru start ya. Jadi masih ada kesempatan untuk colek-colek timnya nih. Nah, yang ada di Zoom juga jangan kalah semangat ya, bisa memberikan komen positif dan juga bisa saling menyapa ya, karena kita semuanya adalah 3i Indonesia yang membesarkan bisnis ini secara bersama-sama ya Pak Frans ya. Yes, betul Bu Esther. Dan juga mungkin bagi teman-teman yang ada di Zoom yang minta link YouTube, mungkin nanti Bu Sari bisa tolong kirimin juga ke chatroom biar bisa di-copy dari chatroom Zoom. Mungkin mereka mau bagikan ke teman-temannya yang ada di luar. Dan mungkin kita bisa coba tengok kembali ke Pak Yosep. Pak Yosep, bagaimana sudah jadi sinyal? Sudah, Pak Frans. Oke, sip. Oke, mantap. Ya, gimana tadi Pak Yosep, boleh diulangi kembali? Ya, tadi Bu Esther tanya selama PPSB ini apa yang dirasakan, apa yang sebenarnya pada saat PPSB ini kita ambil positifnya ya, kita bisa lebih dekat sama keluarga ya, sama istri. Istri pun baru melahirkan ya kemarin, di bulan November kemarin baru melahirkan, jadi anak kami ini kurang lebih sekarang berumur 5 bulan, Pak Frans dan Bu Esther. Jadi selama PPSB ini kita lebih dekat ya, lebih bisa menemani anak gitu kan, bisa bersama berkumpul. Cuman emang pada saat ini, kondisi saat ini kita jadi nggak bisa pergi-pergian ya, nggak bisa bertemu sama mitra, nggak bisa jalan-jalan ke mall, nggak bisa jalan-jalan ke luar negeri, itu Bu Esther. Iya. Baik ya, jadi teman-teman semua, Pak Yosep juga menikah pun ini berkat dari murni, dari semuanya biaya sendiri dari 3i Networks ya,
saya saksi hidupnya karena waktu menikah saya ada di sana. Jadi mumpung baru melewati beberapa hari ya, kita juga mengucapkan selamat anniversary ya buat Pak Yosep dan juga Bu Fioni dalam pernikahan yang tahun kedua ya Pak Yosep ya. Betul, Bu Esther. Thank you, Bu Esther, Ya. dan semua. Ya, Nah, dan Pak Yosep mungkin Pak Frans mungkin selanjutnya ditanyakan oleh Pak Frans lagi. ya, Bu Esther, saat pembatasan sosial berskala besar ini kan memang banyak orang yang, terutama kita ngomongin agen 3i Networks ya, Pak Yosep ya. Kenapa sih kita mungkin bisa mengadakan acara-acara spesial setiap Sabtu belakangan ini? Karena kita juga ingin menciptakan interaksi yang lebih dekat kepada agen-agen di seluruh Indonesia, agen-agen 3i Network maupun agen-agen baru atau calon agen gitu ya. Nah, karena itu para Crown ini berkumpul nih setiap Sabtu secara bergantian gitu ya untuk memberikan kedekatan, interaksi secara langsung kepada teman-teman semua. Tetapi bukan cuma sekedar basa-basi, tentunya juga memberikan materi-materi. Nah, tetapi sebelum kita masuk ke materinya, Pak Yosep, ketika ya tadi sudah ditanyakan sama Bu Esther ya, PSBB nih, kita ngomongnya PSBB, banyak mungkin yang apa istilahnya pengen tahu lah ya. Kita masuk dulu ke sedikit kehidupan pribadi Pak Yosep belakangan ini. Dengar-dengar kalau Pak Yosep suka di rumah aja, ngapain Pak kalau lagi kondisi seperti ini Pak? Mungkin ada aktivitas khusus yang hobi-hobinya apa gitu, mungkin boleh sharing dikit Pak. Ya, Pak Frans. Kalau selama PSBB ini, jadi kan kita aktivitas lebih banyak di rumah ya. Jadi kita lebih banyakin, kalau saya baca buku gitu, sama nonton YouTube, tapi nonton YouTube yang ilmu-ilmunya sangat bermanfaat buat kita. Jadi kita perlu untuk menggali potensi kita. Jadi kita harus tambah-tambah lagi ilmu-ilmu yang kita bisa berikan kepada orang lain, seperti itu Pak Frans. Terus selama PSBB ini, aktivitasnya ada nonton Netflix juga Pak Frans. Jadi saya ada langganan Netflix. Di situ kemarin sempat nonton ada film bagus namanya Itaewon Class. Di situ bagus juga. Di situ ada 5 hal yang saya pelajarin dari film tersebut Pak Frans. Perlu saya share tentang Itaewon Class? Belum pernah dengar saya Pak. Jadi di situ sosok anak muda yang mendapatkan uang pertanggungan manfaat meninggal. Jadi si anak muda ini bapaknya meninggal dunia, mendapatkan uang pertanggungan, dan uang pertanggungan itu bisa digunakan untuk hal-hal bermanfaat. Jadi pada saat anaknya butuh modal bisnis, ada digunakan dari uang pertanggungan itu. Jadi kalau saya ambil intinya dari film tersebut, jadi sangat bagus kita mempunyai uang pertanggungan. Jadi pada saat kita ada resiko-risiko yang kita tidak tahu gitu kan, misalnya meninggal dunia, kapan itu terjadi gitu kan, kita bisa membantu keluarga kita dengan uang pertanggungan yang ada. Seperti itu Pak Frans. Oke, Pak Yosep sebelum masuk ke materinya mungkin nanti Bu Esther akan pandu juga ya. Tapi sebelumnya mungkin sedikit saja nih Pak Yosep, kan banyak juga teman-teman yang saat ini cuman taunya Pak Yosep mungkin dari kulit ya atau dari promo-promo gimana gitu kan. Nah, saya pertama kali kenal Pak Yosep ini sebenarnya waktu itu di Wisma Sejahtera. Itu saya ingat waktu itu Pak Yosep masih posisinya Platinum Agency. Nah, waktu itu saya baru mau mulai perjalanan di bisnis ini gitu. Nah, tapi sebagai anak muda nih Pak Yosep, mungkin sedikit cerita saja. Kenapa sih Pak Yosep anak muda yang biasanya kan kebanyakan kan saya pengen berkarir di kantor di di perusahaan yang gedungnya besar bagus, mungkin kalau di Jakarta tuh di Sudirman, di Kuningan. Kok Pak Yosep malah memilih bisnis networking yang menjadi karirnya? Nah, ini mungkin saya tanya sedikit aja sebelum nanti mungkin bisa dilanjutkan sama Bu Esther. Ya, jadi waktu itu pada saat saya kan asli lahir di Kota Sukabumi ya Pak Frans, Sukabumi Jawa Barat. Saya waktu itu 2013 merantau ke Jakarta. Saya emang sempat jadi karyawan dulu Pak Frans. Saya kerja di sana sebagai karyawan swasta di daerah elit juga, di daerah Tamrin. Di sana sebagai asisten direksi. Puji Tuhan banget, bersyukur banget di sana saya bisa kerja 1,5 tahun, bisa buat bayar kos-kosan, buat bayar cicilan motor, buat biaya hidup, bisa untuk transfer orang tua. Tapi pada saat itu saya berpikir
kalau misalnya saya di posisi itu terus, saya pengen punya impian selanjutnya yang saya harus kejar. Karena saya punya impian besar, Pak Frans, waktu itu. Saya pengen punya mobil, saya pengen punya rumah saat itu mimpinya. Jadi pada saat itu, impian itu saya kuat banget. Pokoknya saya emang selalu punya dream book juga. Dari dulu emang saya punya impian tuh udah impian kuat. Jadi pada saat itu saya berpikir, wah bisnis apa yang harus saya jalankan, Pak Frans. Seperti itu. Jadi nanti ceritanya baru ketemu Tri Ina Talks-nya nanti saya ceritakan pada saat setelah ini ya. Oke, baik. Ya, berarti karena dasarnya impian ya, Pak Yosef. Oke. Ya, mungkin cerita dulu emang saya ya. Halo. Sepertinya signalnya ini ya. Coba saya lihat. Oh iya, sinyalnya agak merah ya. Sekarang kuning ya. Nggak stabil. Ya, oke, nggak apa-apa. Mungkin Bu Esther boleh dilanjutkan tadi gimana? Ya, baik teman-teman. Jadi mungkin saya sedikit ya mereview sedikit tentang Pak Yosef ini ya. Jadi sempat bekerja sebagai karyawan ya swasta dan kemudian mengenal bisnis 3i Networks ini dan mulai mengerjakan ya. Dengan begitu cepatnya menemukan mutiara-mutiara ya orang-orang yang mau bergabung di bisnis ini ya. Salah satunya ya leader-leader yang saat ini banyak juga yang sudah berposisi ada yang titanium, platinum dan juga banyak sekali ya. Dan timnya juga berkembang di mana-mana. Nah, teman-teman, mungkin kita akan melihat bersama karena Pak Yosef ini juga fenomenal ya. Sementara anak-anak muda yang saat ini masih mungkin belum terpikir untuk memulai karir, Pak Frans. Karena ada juga masih pikir ya udah enak-enak masih kuliah dan masih bekerja sebagai karyawan ya, bekerja dengan perusahaan-perusahaan yang ternama ya, dengan posisi-posisi yang mungkin keren fasilitasnya. Tapi mungkin saat ini kita nanti dengarkan dari Pak Yosef bagaimana sebuah bisnis yang begitu simpel mengubah kehidupan dari anak-anak muda yang patut untuk diikutin juga karena dari hasil dari bisnis ini itu memberikan passive income yang ya dikatakan seumur hidup ya, dan bukan hanya passive income, bukan hanya bisnis, tapi juga Pak Yosef juga bisa membeli impian-impiannya seperti membeli mobil Mercy ya yang limited edition, kemudian membeli rumah dan kemudian juga menemukan pasangan hidupnya di bisnis ini juga Pak Frans. Ya, jadi bisnis ini sebenarnya paketnya komplit ya, memberikan banyak sekali hal yang kita butuhkan. Yang penting kita dari cara pandang kita terhadap bisnis ini juga akan menentukan hasil yang akan kita dapatkan. Baik, kita coba intip dulu apakah Pak Yosef sudah bisa terkoneksi. Halo Pak Yosef. Ya, Bu Esther. Ya, baik. Silakan Pak Yosef bisa dilanjutkan ya, seorang kehidupan anak muda yang begitu gigih dan ulet mengerjakan bisnis ini dalam waktu percepatan yang sangat singkat ya. Ini dijuluki crown termuda dan juga crown tercepat. Nah, silakan Pak Yosef bisa share materi dan kekuatan dari sebuah bisnis networking yang mengubah kehidupan seorang anak muda menjadi anak muda miliarder ya di zaman now. Thank you, Bu Esther. Halo, semangat pagi semuanya. Apa kabar? Ya, hari ini saya mau absen dulu nih di kolom komen, teman-teman. Boleh ketik nama dan kotanya masing-masing. Hari ini saya Yosef Setiawan mau sharing kepada teman-teman semua. Jadi kita sama-sama berbagi ilmu, ya, bukan berarti saya lebih pintar, tidak, tapi kita sama-sama berbagi ilmu. Ya, saya mau kasih tahu dulu latar belakang saya. Saya dari lahirnya di Kota Sukabumi, Jawa Barat, teman-teman. Ya, pada saat 2013, pada saat itu saya usia 23 tahun, saya merantau datang ke Jakarta. Di sana saya sebagai karyawan swasta, saya bekerja di daerah Tamrin. Di sana saya dapat penghasilan sudah lumayan cukup, bisa buat bayar kos-kosan, buat bayar cicilan motor, bisa buat transport orang tua, bisa untuk biaya hidup. Nah, di sana tapi saya berpikir saya pengen punya impian yang besar. Ya, saya punya impian yang besar yaitu adalah pengen punya rumah, pengen punya mobil, pengen nanti nikah dengan biaya sendiri. Kalau misalnya saya sebagai karyawan waktu itu mungkin belum bisa terwujud saat itu. Karena gaji karyawannya saat itu masih belum mencukupi kalau menurut saya.
Jadi akhirnya ketemulah sebuah peluang bisnis Trian Networks, teman-teman. Jadi saya pada saat itu di bulan Mei 2014, itu ada teman saya, upline saya ini pasang status ya, lagi garap project by Saling Group, income jutaan, puluhan juta sampai ratusan juta setiap bulan. Dari status WhatsApp, dari status BBM, waktu itu BlackBerry Messenger, itu saya menggugah hati, saya tanya, bro, bisnis apa? Ya, pada saat itu dengan satu kalimat itu, karena saya emang ada kemauan untuk bertanya, akhirnya beliau memutuskan untuk menjelaskan lewat broadcast dengan panjang lebar. Ya, dari situ saya berpikir, wah, saya juga punya berpikiran negatif ya, pasti seperti itu. Saya berpikir, wah ini MLM nih, wah ini asuransi. Akhirnya beliau ngajakin ketemu saya 1 kali, 2 kali, saya tolak, teman-teman. Jadi saat ini seorang Kron ini aja pun masih berpikiran negatif saat itu, teman-teman. Tapi pada saat itu di bulan Mei 2014, tanpa disengaja saya bisa ketemu sama beliau di salah satu mall di daerah Jakarta Pusat. Jadi kita berpapasan, ketemu, akhirnya saya coba tanyakan, gimana kabar gitu kan? Saya tanya kabar, akhirnya beliau, yuk kita makan bareng dulu. Akhirnya kita makan di sebuah food court di daerah sebuah mall. Akhirnya saya dijelaskan kurang lebih 10-15 menit dan saya langsung berpikir, wah ini peluang bagus nih, jalankan bisnis Trian Networks, teman-teman. Jadi pada saat saya jalankan Trian Networks, pada saat saya join, saya nggak berpikir saya bakalan Kron. Saya cuma berpikir, wah ini peluang bagus Bapak Ibu. Ini peluang bagus yang patut kita jalankan. Pertama, saya join kenapa? Satu, ya saya lihat perusahaannya Bapak Ibu ya, perusahaannya kita dari member of Saling Group, sudah berpengalaman sejak 1975. Itu yang saya lihat pertama. Yang kedua, saya lihat produknya sangat simpel ya. Produknya investasi unit link plus asuransi jiwa ya. Jadi nabung proteksi setiap bulan selama 5 tahun. Produknya simple, jual. Terus yang ketiga, saya lihat marketing plan-nya. Marketing plan-nya lihat pertama marketing plan-nya saya lihat pertama dan pelopornya. Satu-satunya perusahaan asuransi dengan konsep marketing plan dengan 3 grup. Jadi dengan trinary, rekrut A, rekrut B, rekrut C. Jadi kita hanya bisa rekrut 3, tapi kedalaman kita tak terbatas ya. Jadi kita bisa rekrut di bawah-bawahnya lagi. Nah ini pertama dan pelopornya, perusahaan asuransi dengan konsep marketing plan-nya dengan 3 grup. Wah, saya dari 3 hal ini saya memutuskan langsung join, saya langsung ambil premi yang 1 juta. Ya, saya langsung ambil premi yang 1 juta. Padahal saat itu pilihannya emang ada 3, Bapak Ibu ya. Ada 350.000 per bulan, ada 700.000 per bulan, ada 1 juta per bulan. Saya langsung mengambil 1 juta karena saya berpikir sederhana. Pada saat saya presentasi, orang akan nanya, Yosep, kamu ikut berapa? Pada saat kita ikutnya 350.000, orang pun akan ikut-ikutan 350.000 rata-rata seperti itu Bapak Ibu. Tapi pada saat kita join 1 juta, karena kita pun juga 1 juta, kita kasih lihat bukti transfernya, ini aku ikut premi 1 juta, rata-rata orang akan ikut apa yang kita ikut Bapak Ibu. Nah, dari situlah pada saat saya join, itu ada keinginan saya untuk mendapatkan bonus Bapak Ibu. Bonusnya saya nggak muluk-muluk, saya pengen bonus bulan pertama itu, saya pengen dapat minimal bisa gratis bulan depan bayar preminya Bapak Ibu. Akhirnya di bulan pertama saya langsung closing, waktu itu closing 8 orang, saya kejar dapat elite 1, dan di situ 8 orang itu saya dapat bonus elite plus tim agency Bapak Ibu dapat 2,6 juta. Nah, jadi pada saat bonus bulan pertama itu dapat 2,6 juta, apa yang saya lakukan? 1 jutanya untuk bayar bulan kedua, 1,6 jutanya saya tabung. Ya, akhirnya bulan kedua saya jalankan lagi, ya bulan kedua saya kejar leader agency, akhirnya saya dapat leader agency plus elite, saya dapat bonus 5,3 juta. Wah, anak muda ya, saat itu saya usia 24 tahun, dapat bonus, bulan pertama 2,6, bulan kedua dapat 5,3 juta. Wah, api yang di dalam hati ini lebih membara lagi nih. Wah, bonusnya gampang ya, bisa saya dapatkan, bisa dapat 2 kali lipat di bulan pertama ke bulan kedua. Wah, ini membuat saya lebih tergugah lagi untuk jalankan. Akhirnya, dengan ada bonus itu, akhirnya saya bisa kasih testimoni kepada teman-teman saya, kepada teman-teman sekolah, teman-teman kantor, nih ini ada bonus loh yang bisa kita jalankan dari bisnis Trian Networks. Akhirnya di bulan keempat saya resign, dan bulan keempat saya fokus dan full time jalankan bisnis Trian Networks ya. Selama jalankan Trian Networks, godaan, cobaan pasti ada ya. Pasti ada penolakan teman-teman. Begitu juga kita pasti ada juga dianggap sebelah mata sama teman kita sendiri, mungkin dihindari, dijauhkan, pasti ada. Itu pun saya alamin pada saat saya awal-awal merintis ya. Tapi itu sifatnya sementara. Ya, jadi
pada saat nanti pada saat teman-teman sudah punya income, mungkin income-nya sudah puluhan juta, gitu kan, sudah bisa beli mobil. Teman-teman yang tadinya yang cuek kepada Anda pasti akan nanya kabar. Bro, apa kabar? Sep, udah lama ya nggak ada kabar, sombong ya sekarang ya. Padahal kita nggak pernah menghindari mereka gitu loh. Tapi pada saat kita sudah di atas, pada saat kita sudah punya penghasilan, akhirnya mereka mencari kita gitu kan. Mencari kita, akhirnya biasanya apa yang mereka lakukan? Mereka lakukan tanya kabar ya kan. Ada yang kedua bisa pinjam uang juga ya kan. Yang ketiga ikut join bisnis Triana Talks gitu kan. Jadi pada saat teman-teman hari ini ditolak, ya pada saat teman-teman hari ini mungkin dipandang sebelah mata, teruslah berproses, teruslah konsisten, pasti nanti suatu saat dapat hasil, teman-teman. Ya, jadi yang ketiga tuh yang saya pengen banget, jadi pada saat kita udah mulai nih menangkap jalan bisnis Triana Talks, sudah punya penghasilan, yang saya pengen teman kita, saudara kita, akhirnya ikut sama kita untuk join Triana Talks. Ya, jadi tadi ceritanya di bulan pertama saya tim agency, bulan kedua saya leader agency, bulan keempat tadi bronze, dan saya memutuskan untuk resign. Pada saat resign, keputusan yang sangat sulit pada saat itu, saya pengen tetap bertahan di kerjaan saya, tapi saya juga pengen bisnis saya makin melaju lebih besar lagi. Karena saat itu berkembang tim saya ke Surabaya, ke Semarang, ke Jogja. Jadi perlu saya ekspansi bisnis saya harus terbang ke kota tersebut untuk presentasi, untuk follow up, bantu-bantu tim dan lain-lain. Seperti itu teman-teman. Jadi akhirnya memutuskan untuk resign. Seperti itu. Nah, perjuangan pada saat dari bronze ke crown agency, tantangan pasti ada ya teman-teman ya. Tantangan apa yang saya alamin? Tantangan yang saya alamin adalah pertumbuhan tim makin besar ya. Pertumbuhan tim karena bisnis ini adalah bisnis manusia. Jadi kita harus menjaga hubungan baik ya sama tim-tim kita, sama mitra-mitra kita, maupun sama calon prospekan yang batal join Bapak Ibu ya. Jadi kita harus tetap menjaga hubungan. Karena pada saat prospekan, kalau misalnya kitanya musuhin atau kitanya pandang sebelah mata, akhirnya dia mungkin pada saat dia tahu Triana Talks bagus, akhirnya dia join sama orang lain gitu loh. Jadi pada saat yang terpenting, pada saat Bapak Ibu punya calon prospekan, walaupun dia belum join, tapi pastikan kita tetap bangun hubungan baik ya. Mungkin bulan ini belum join, siapa tahu 6 bulan kemudian, siapa tahu 1 tahun ke depan dia akan join Bapak Ibu ya. Dan selanjutnya proses menjadi crown agency ya, di situ kita banyak belajar ya urusan administrasi ya. Kalau dulu kita 2014 2015 kita masih sistem manual. Jadi kalau misalnya kita ada closing orang yang 1 juta, itu formulirnya lebarnya sampai 8 sampai 9 lembar ya. Banyak banget. Jadi kalau misalnya kita closing 1 orang, 8-9 lembar kita tulis tuh. Ada tanda tangannya, ada tulisannya, pokoknya berlembar-lembar dah pokoknya. Kalau misalnya kita closing 10, berarti 10 kali 8 lembar yang perlu kita bantu isi biodatanya. Ya. Wah, kalau sekarang kita sudah dimudahkan dengan adanya aplikasi Mobis ya teman-teman. Dengan aplikasinya Mobis kita bisa mengisi biodata atau mengisi keterangan lewat langsung dari handphone. Itulah kelebihannya saat ini teman-teman kalau untuk join. Ya, terus perjuangannya lagi pada saat itu posisi yang terberat saya naik posisi itu adalah dari bronze ke silver Bapak Ibu. Jadi pada saat itu kan di bulan pertama saya tim agency, bulan kedua ada leader, bulan keempat bronze. Untuk capai silver agency itu adalah prosesnya adalah 6 bulan dari bronze ya. Jadi saya butuh setengah tahun dari bronze ke silver agency, prosesnya sangat berat waktu itu. Waktu itu kondisinya 2 grup sudah besar, tinggal 1 grup aja yang masih belum besar waktu itu. Tapi di situ saya nggak mau menyerah, tapi saya mau belajar, ya, mau belajar, ikutin pertemuan, ikutin acara-acara yang diadakan di kantor pada saat itu. Akhirnya saya tembus di silver agency, dan selanjutnya untuk tahap berikutnya cepat banget Bapak Ibu, dalam waktu 2 bulan, 3 bulan untuk naik ke peringkat berikutnya. Ya, yang terpenting adalah kita bukan, kalau di bisnis Triana itu kan kita sponsor boleh lebih dari 3 ya. Jadi kalau misalnya teman-teman punya sponsor lebih dari 3 lebih bagus ya. Jadi kita punya misalnya ada sponsorisasi, ada 5, ada 10 gitu kan. Jadi pada saat itu kita bisa pegang beberapa grup di bawah kita gitu. Jadi bukan cuman kita mengandalkan dengan 3 grup saja. Jadi kalau misalnya ini kan kita sistemnya dengan urutan keempat kita punya
sponsor keempat kita harus taruh di bawahnya A, orang kelima di bawahnya B, orang keenam taruh bawahnya C, seperti itu kan konsepnya. Jadi kalau kita punya sponsorisasi banyak, jadi kita bisa bantu ke grup A, bisa bantu ke grup B, bisa bantu ke grup C. Jadi kita bisa saling bantu ke mitra-mitra kita. Jadi kalau kita sponsornya banyak, kita bisa bantu ke tim-tim kita, seperti itu Bapak Ibu. Ya, jadi kalau pada saat bisnis network marketing ini, tantangannya lagi pada saat kita ditinggal leader. Ya, saat itu pada saat saya posisi silver, saya juga punya tantangan, upline saya pindah ke bisnis lain. Berat banget ya, karena upline saya ini kenal sama tim-tim saya di bawah saya. Tapi pada saat itu saya berpikir, kalau kita mau jalankan bisnis networking, ya kita nggak bisa mengejar 2 kelinci sekaligus. Ya, kalau kita mau kejar 1 kelinci dulu kita fokuskan. Pada saat itu, saya pegang rangkul tim saya. Jadi pada saat itu untuk pindah ke bisnis lain, untung tidak gitu loh. Tapi saya ini cepat mempengaruhi tim-tim saya. Tapi saya tetap rangkul dan mereka akhirnya tetap jalankan bisnis Triana Talks. Ya, tantangan terbesar kalau pada saat upline kita jalankan bisnis lain. Ya, kalau saya dari dulu, dari sejak jalankan Triana Talks, puji Tuhan hanya fokus di satu bisnis, yaitu bisnis Triana Talks. Kenapa? Karena kita akan jadi contoh. Pada saat kita menjalankan bisnis lain, tim-tim kita juga akan mengikuti apa yang kita ikuti gitu loh. Jadi sebaiknya kita fokuskan dalam satu bisnis. Kalau misalnya Bapak Ibu emang merasa cocok dengan bisnis Triana Talk, yuk jalankan bisnis Triana Talk 1 tahun, 2 tahun. Coba teman-teman pastikan fokus dalam bisnis Triana Talk, ya kan? Kalau misalnya pasti ada hasil ya kita jalankan terus seperti itu Bapak Ibu. Ya. Nah, hari ini juga ya saya juga mau share kekuatan bisnis network marketing ya. Di kondisi pandemik seperti ini, dengan kondisi virus corona, saya mau jelaskan juga tentang kekuatan bisnis network marketing, Bapak Ibu. Nah, kita bersyukur ada di bisnis network marketing, di saat teman-teman kita, saudara kita, mungkin ada yang di PHK, mungkin ada yang dipotong gaji, tapi kita bersyukur sudah ada di bisnis yang tepat, yaitu bisnis Triana Talks, Bapak Ibu ya. Ya, kelebihan network marketing nih, saya mau share sedikit tentang kelebihan network marketing. Satu, network marketing nggak butuh bakat ya. Saya dulu latar belakang bukan di network marketing, tapi puji Tuhan bisa berhasil di bisnis ini. Ya, yang penting adalah kita punya komitmen konsisten, ya, dan kita mau belajar, Bapak Ibu ya. Bisnis network marketing, ya, bisnis ini adalah butuhnya rajin. Kalau misalnya ibaratkan, Pak Yosef, kalau presentasi harus berapa kali sih sehari? Ya, kalau saya ibaratkan kayak kita buka toko. Misalnya kita buka toko sembako ya, boleh nggak hari ini buka, besok tutup, buka lagi, besok tutup lagi, besoknya buka lagi. Ya, kita kalau namanya buka toko, kita sudah investasi, biaya sewa, betul nggak? Kita udah punya karyawan, ya kita punya toko, kita punya stok makanan yang mungkin bisa kadaluarsa, pasti kita akan buka toko setiap hari. Begitu pula bisnis network marketing. Ya mungkin di antara kita berpikir, wah modalnya kecil, cuma 50.000 biar starter kit gitu kan, akhirnya berpikir meninggalkan bisnis ini gitu kan. Padahal sebenarnya kalau misalnya kita benar-benar fokus jalankan bisnis network marketing, kita dengan rajin, kita komitmen, kita konsisten, kita pasti ada hasil Bapak Ibu. Ya, sekarang saat ini sudah banyak mitra-mitra kita, leader-leader kita yang sudah berpenghasilan ya. Ada yang jutaan, ada yang puluhan juta sampai ratusan juta setiap bulannya dari modal kecil ya. Terus bisnisnya adalah butuh banyak angka ya. Berapa banyak yang kita presentasi, berapa banyak yang kita follow up, berapa banyak yang kita prospek, itu yang akan menentukan hasil kita, Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu hari ini prospek 10 orang, mungkin 10-10-nya nggak join, Bapak Ibu ya. Dari 10 mungkin cuma yang join 1 atau 2 orang. Itu wajar, Bapak Ibu, karena adalah faktor angka, Bapak Ibu. Ya, nggak mungkin 10-10-nya langsung join saat itu, tidak, Bapak Ibu. Mungkin dari 10, 1 atau 2 orang join, it's okay. Ya. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu hari ini presentasi 1 orang langsung tolak Bapak Ibu, jangan menyerah. Kenapa? Karena Bapak Ibu baru presentasi ke 1 orang. Coba Bapak Ibu presentasi ke 10 orang, ke 20 orang. Pasti ada faktor closing-nya Bapak Ibu. Dari 10-20 orang, mungkin 1-2 orang join Bapak Ibu. Nah, seperti itu. Tapi Pak Yosef, saya udah presentasi 20 orang, tapi nggak ada satupun yang join. Apa yang salah sama saya? Ya, yang pertama Bapak Ibu harus lebih banyak belajar. Ya, nonton YouTube presentasi tentang Triana Talks, ya, nonton testimoni. Nah, perlu pergalian ilmu lagi Bapak Ibu, cara presentasinya, cara menjelaskannya. Nah, cara penjelasan yang baik tentang Triana Talks adalah Bapak Ibu harus menjelaskan tentang ketiga-tiganya. Ya, saya lihat ada calon-calon mitra atau mitra yang baru bergabung, ada yang cuma menjelaskan tentang asuransi saja.
Ya, asuransi saja akhirnya mungkin banyak juga yang nggak closing, atau mungkin orangnya berpikir, aduh aku ikut asuransi saat ini ngapain gitu kan, di saat pandemik seperti ini kan pasti butuh dana gitu kan, butuh dana, kalau ikut asuransi mungkin males gitu kan. Nah, si mitra ini coba kalau misalnya kita ubah cara presentasinya, kita pakai dengan 3I. Ya, kita emang sudah ada konsep lengkapnya Bapak Ibu, adalah paket combo. Ada asuransinya, ada investasinya, ada income-nya. Jadi pada saat Bapak Ibu presentasi, jelaskan ketiga-tiganya. Jadi pada saat Bapak Ibu presentasi, jelaskan ketiga-tiganya, Pak, Bu, jalankan bisnis real network saat kondisi seperti ini, Bapak Ibu dapat asuransi, ada asuransinya, ada investasinya untuk masa tua, yang ketiga ada income-nya untuk masa bulan depan. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu hari ini rekrut orang, bisa presentasi tentang Trian Networks, bulan depan Bapak Ibu bisa dapat bonus. Ya, kemarin saya presentasi ke mitra saya dapat elit, bonusnya kurang lebih 1 juta loh. Lumayan kan, bisa buat bantu biaya dapur, seperti itu contohnya Bapak Ibu. Jadi kalau presentasi harus jelaskan ketiga-tiganya, ya, jelaskan asuransinya, jelaskan tentang manfaat asuransi, jelaskan tentang investasinya, yang ketiga jelaskan tentang income-nya, bahwa bisnis ini ada peluangnya loh, peluang untuk mendapatkan hasil. Jadi pada saat kondisi seperti ini, kondisi pandemik seperti ini, orang-orang butuh duit cepat. Nah, Bapak Ibu kasih peluang bisnis, ya, peluang bisnis yang bisa menghasilkan untuk bonus Bapak Ibu. Ya. Ya, kelebihan network marketing yang kedua adalah modal operasional kecil Bapak Ibu ya. Jadi kalau misalnya saya dulu 2014 saya jalankan bisnis Trian Networks, modalnya modal kecil ya Bapak Ibu, bukan modal kecil, emang dompet saya juga waktu itu masih tipis ya. 2014 saya jalankan bisnis Trian Networks, ya saya presentasi di food court atau presentasi di KFC, McDonald ya. Jadi presentasi Trian Networks ini tidak perlu kita memberikan atau kita menyediakan makanan mewah di restoran, tidak perlu Bapak Ibu. Jadi pada saat saya memulai bisnis Trian Networks 2014, saya presentasi di food court. Apa yang saya beli? Saya belinya Aqua. Aqua kalau nggak salah di food court di salah satu mall emang harganya 8.000, 10.000, atau kita beli teh botol. Kalau misalnya kita di KFC, McDonald, kita bisa beli Coca-Cola harganya 8.000 1 cup. Ya, jadi dengan modal kecil Bapak Ibu ya, kita nggak perlu keluarkan modal besar-besar, nggak perlu kita jamu mitra kita sampai makan besar, tapi dengan hal-hal sederhana, kita ajak ketemu, kita ajak nongkrong, ya. Atau mungkin kalau dulu ada Indomaret Point, ya kan, Indomaret Point, ya kita bisa beli kopi Nescafe kayak gitu yang harga 6.000, 7.000, ya. Atau mungkin mitra kita pada saat kita lihat, pada saat kita udah presentasi, mitra kita belum beli minuman atau beli cemilan, ya kita bisa belikan seperti itu. Atau pada saat home meeting Bapak Ibu ya, pada saat home meeting biasanya kita datang ke rumah mitra kan, kita datang ke rumah mitra, kita prospek mereka, kita presentasi mereka, biasanya menyediakan minuman atau makanan bukan kita loh, biasanya yang menyediakan adalah tuan rumah. Jadi kan sebenarnya kita cuma keluarkan biaya adalah bensin Bapak Ibu, bensin motor kita atau mobil kita. Jadi modal operasional kecil ya jalankan bisnis network marketing, apalagi di saat kondisi seperti ini, kita bisa coba presentasi ya, lewat aplikasi Zoom, atau mungkin kita lewat WhatsApp video call, saat ini sudah bisa lebih dari 9 orang, maksimal 9 orang Bapak Ibu. Sudah bisa 9 orang untuk WhatsApp video call. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu mau presentasi one to one, atau bertiga nih dibantu sama upline-nya, jadi bisa presentasi 3 orang. Seperti itu. Ya, kelebihan network marketing selanjutnya adalah potensi penghasilan besar Bapak Ibu ya, dan sudah terbukti saat ini. Dan passive income dan massive income. Nah, tadi di satu sisi adalah kelebihan ya, di satu sisi lagi adalah kelemahan network marketing apa? Ya, ketika memulai bisnis network marketing, kita harus siap ketika mungkin ada mitra kita atau calon prospeknya memandang sebelah mata kita. Ya, itu wajar ya. Namun itu sifatnya sementara. Pada saat nanti kita sudah berhasil, sudah punya income, kita bisa buktikan kepada mereka, mereka akan berbalik arah untuk ikut sama kita, atau yang tadi yang saya bilang, bisa ikut Trian Network, atau yang kedua bisa mengatakan kita sombong, atau yang ketiga bisa pinjam duit. Ya, isu negatif network marketing ya, karena banyak yang gagal disebabkan tingkat komitmen yang rendah. Ya, pasti di namanya bisnis atau di sebuah perusahaan pasti ada hal-hal isu-isu negatif, wajar itu Bapak Ibu ya. Ya, pasti ada mitra-mitra yang gagal, ya pasti disebabkan tingkat komitmen yang rendah ya. Karena join network marketing modalnya kecil, akhirnya dipikir hanya sampingan. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu kalau berpikirnya kita
ya modalnya kecil ya udah akhirnya jadi sampingan. Tapi kalau misalnya Bapak Ibu modalnya kecil itu suatu kesempatan kita berpikir positif karena modalnya kecil, akhirnya kita bisa berhasil dengan income jutaan, puluhan juta, ratusan juta. Ya. Ya, ini fenomena nih Bapak Ibu, fenomena network marketing saat ini. Ketika jadi krisis ya, network marketing pasti naik daun Bapak Ibu. Kalau kita lihat di tahun 98 ya pada saat itu krisis ekonomi ya, network marketing naik daun Bapak Ibu. Ya, coba Bapak Ibu lihat di tahun-tahun 98, 99 itu network marketing naik daun, bisnis-bisnis asuransi, MLM. Ya. Inilah peluang untuk kita mengajak mereka untuk menjalankan bisnis jaringan Bapak Ibu. Ya, saat ini banyak teman-teman kita yang mungkin pengen dapat peluang ya, pengen dapat peluang jalankan bisnis network marketing, tapi mereka tidak tahu nih apa bisnis yang bagus. Nah, ini adalah kesempatan kita nih untuk kita menjelaskan tentang bisnis network marketing, Bapak Ibu. Menjelaskan tentang bisnis 3R Networks. Ya. Bagaimana di work from home kita bisa sukses di network marketing, Bapak Ibu? Metodenya adalah satu, kita harus berpikir positif ya. Kita belajar ya, belajar teknologi. Ya, mungkin Bapak Ibu lihat, wah, ini pakai Zoom nih kalau di nasional, kalau di 3R Network nasional pakai Zoom. Nah, pakai Zoom ini kan ada biayanya ya. Bapak Ibu harus tahu juga kalau misalnya biayanya itu kalau kita beli akun yang lebih akun yang premium ya. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu pengen yang akunnya yang biasa-biasa saja itu tidak berbayar kok. Kita mau pakai akun Zoom, tapi emang dibatasin dari akun Zoom-nya itu adalah 40 menit sekali akan terputus. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu ada presentasi panjang lebar sejam, itu akan terhenti 40 menit karena Bapak Ibu belum akun premium gitu. Tapi Bapak Ibu bisa presentasi atau Bapak Ibu bisa pakai Zoom lebih dari 20 orang gitu kan. Nah, jadi yang saat ini belum tahu nih akun Zoom, coba pelajarin. Akun Zoom juga bisa gratis loh, gitu kan. Nggak harus yang premium seperti yang saat ini kita pakai di nasional, bisa yang gratis, walaupun mungkin kendalanya 40 menit sekali mati gitu kan. Nah, nanti pada saat Bapak Ibu sudah punya keuangan yang lebih, grup-grup bertambah dengan adanya konsisten dengan akun Zoom, nah teman-teman juga boleh tuh berlangganan akun premium seperti itu. Ya. Teknologi apalagi sekarang ini Bapak Ibu ada Facebook ya. Facebook teman-teman sudah pasti pakai ya. Yang ketiga adalah WhatsApp. Ya, WhatsApp juga kita kalau pakai WhatsApp itu ada WhatsApp Stories-nya. Jadi kalau misalnya kita bisa update tuh status-status atau mungkin testimoni mitra, ada testimoni leader kita tentang hebatnya bisnis 3R Network. Jadi WhatsApp Stories itu jangan cuman update galau-galau aja gitu kan. Siapa di sini yang sering galau ya? Jangan cuma update galau-galau aja, tapi WhatsApp Story itu kita adalah buat menghasilkan, yaitu bisnis 3R Network Bapak Ibu. Terus selanjutnya selain Facebook, selain WhatsApp Stories, kita pakai Instagram. Pasti di sini banyak yang belum pakai Instagram karena follower saya di Instagram lebih sedikit dibandingkan Facebook ya. Ya, kenapa? Karena masih banyak orang yang nyaman banget di Facebook. Saya juga nyaman di Facebook, tapi saya juga mau belajar di Instagram, teman-teman. Jadi pastikan teman-teman juga gunakan Instagram ya. Gunakan Instagram, belajar cara gunakan Instagram, cara pakai story-nya seperti apa, dengan hashtag-hashtag seperti apa. Lumayan dari Instagram kita juga bisa menghasilkan uang teman-teman dengan status-status bisnis 3R Network seperti itu. Nah, yang kedua selain positive mindset ya, tadi kan belajar teknologi, selanjutnya adalah baca buku. Kita bisa beli buku di Gramedia secara online atau kita bisa di e-commerce kita bisa beli buku, belajar hal-hal baru Bapak Ibu, jangan cuman kita puas dengan saat ini gitu, tapi kita bisa belajar insight baru yang kita bisa dapatkan. Selanjutnya adalah bisa banyak kontak teman ya. Kontak teman gunakan dengan handphone, bisa telepon, bisa video call. Mitra-mitra kita yang dulunya mungkin jalan, akhirnya sekarang loyo, boleh ditelepon, di video call, ditanya kabar. Ya, mereka akan senang sekali pada saat Bapak Ibu bisa video call mereka atau mungkin cuma sekedar tanya say hello gitu kan lewat WhatsApp, tanya kabar. Ya, perbanyak teman baru ya, perbanyak teman baru dengan saat ini, kondisi saat ini dengan mudah dengan online ya, dengan Facebook, dengan Instagram, lewat WhatsApp, lewat BBM, banyak banget ya. Saat ini udah nggak pakai BBM ya, pakainya WhatsApp ya. Ya, selanjutnya adalah tips work from home go digital ya. Tadi video conference ini yang kita pakai dengan adanya Zoom ya, seminggu sudah ada 4 kali, 5 kali acara Zoom ini ya yang diselenggarakan nasional, teman-teman bisa manfaatkan untuk video conference ini.
kita bisa dapat ilmu baru dari para leader-leader, ya dari silver, dari gold, platinum, titanium, crown agency. Video conference ini seperti ibaratkan kalau misalnya kita sewa gedung di Jakarta itu butuh ratusan juta Bapak Ibu ya untuk menghadirkan 1.000 orang, 2.000 orang. Tapi dengan adanya Zoom ini kita bisa menghadirkan sampai ribuan orang ya. Karena Zoom ini kita bisa linkkan ke Facebook nasional, kita bisa linkkan ke YouTube Live. Teman-teman juga di sini saat ini ada yang nonton di Zoom, ada yang nonton di Facebook, ada yang nonton di YouTube pastinya ya. Nah, dengan adanya teknologi seperti ini, yang tadinya harus biaya besar gitu kan, harus sewa gedung 300 juta, 500 juta, tapi dengan adanya Zoom, kita bisa melatih kekompakan ya. Kita bisa ngobrol-ngobrol bersama, kita bisa sharing-sharing bersama ya. Kita bisa tatap muka walaupun online ya. Dengan kondisi saat ini kita belum bisa tatap muka offline, kita harus online Bapak Ibu ya. Ya. Terus yang kedua, video conference ya. Yang kedua adalah WhatsApp video call ya. Bapak Ibu bisa konsultasi dengan leader atau Bapak Ibu bisa memberikan arahan kepada mitra-mitranya lewat video call. Ya, kadang-kadang kita masih merasa aneh nih kalau pada saat kita video call, pasti di sini ada teman-teman kita atau Bapak Ibu yang merasakan, aduh, kayaknya aneh ya kalau video call gini ya, kayak ada yang merasa ada janggal gitu. Tapi pada saat sebenarnya video call ini adalah suatu kecanggihan teknologi saat ini yang kita bisa pakai gitu loh. Walaupun kita tidak bisa tatap muka offline, tapi kita bisa tatap muka, kita bisa tahu ekspresinya dia, senyumannya dia seperti apa, kita juga bisa tahu tentang apa yang dia respon pada saat kita bicara, seperti itu Bapak Ibu. Dengan adanya WhatsApp video call ya. Yang kedua, video share ya. Saat ini saya lihat terus ya Bapak Ibu perkembangan dari Zoom nasional ini, dan Zoom nasional ini selain live, kita juga diberikan link-link YouTube Bapak Ibu ya, link-link YouTube yang kita bisa tonton ulang gitu loh. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu lihat video ini yang saya berikan bermanfaat, atau mungkin dari para leader yang lain bermanfaat, Bapak Ibu tinggal copy linknya, ambil dari YouTube, linknya Bapak Ibu bisa copy paste, kirim ke mitra-mitra Bapak Ibu. Jadi yang hari ini nggak bisa live, tapi dia bisa nonton mungkin waktu senggangnya jam 10 malam atau jam 11 malam bisa nonton siaran ulangnya. Nah itulah suatu kecanggihan Bapak Ibu saat ini yang kita bisa pakai. Yang keempat ya broadcast WA ya, kita juga bisa rangkai-rangkai kata. Kalau Bapak Ibu dapatkan kalimat-kalimat tuh pada saat tonton Zoom hari ini, pembicaranya dan tanggal dan hari dan lain-lain, itu kan ada kata-kata awalnya tuh, itu yang biasanya buat Bu Sari tuh bagus banget kata-katanya, merangkai katanya. Nah teman-teman juga bisa melatih tuh cara merangkai kata yang bagus agar pada saat Bapak Ibu kirim broadcast dengan bahasanya Bapak Ibu sendiri, orang itu lebih tertarik gitu kan. Oh, mengena nih ke kita nih, atau cocok nih bisnis ini nih, gitu kan, seperti itu. Bapak Ibu bisa rangkai kata-kata yang menurut Bapak Ibu bagus. Ya. Kelima, sosial media yang tadi saya sudah bilang, rajin-rajin buat status, bikin story, ya. Kita belajar untuk bikin konten juga Bapak Ibu ya, bikin konten, broadcast konten, atau mungkin kita bikin video singkat 1 menit atau 30 detik, seperti itu juga boleh. Ya. Saat ini perlu kita action juga Bapak Ibu, kesempatan belajar online ya. Saat ini kita kesempatan untuk belajar online walaupun kita nggak bisa tatap muka. Tingkatkan presentasi, kita harus lebih banyak presentasi walaupun online ya, presentasi online. Misalnya kita mau WhatsApp video call sehari 2 kali, 3 kali atau 2-3 orang. Kita punya komitmen sehari presentasi ke 2-3 orang lewat video call atau lewat Zoom atau lewat WhatsApp, terserah Bapak Ibu. Ya. Kalau misalnya Bapak Ibu ditolak, gimana Pak Yosep? Aduh, orangnya nggak mau join, orangnya lagi pusing, misalnya seperti itu. Nah itu malah karena Bapak Ibu lagi pusing, saya kasih solusi untuk mendapatkan bonus. Tapi Pak Yosep orangnya masih nggak mau juga Pak Yosep. Ya udah, minta referensi aja. Pak, Bu, ada nggak saudara Bapak Ibu atau adik kakak Bapak Ibu yang saat ini butuh peluang bisnis yang bisa menghasilkan jutaan setiap bulannya? Ya kita nggak usah ngomong muluk-muluk dulu lah, puluhan juta, ratusan juta, kita ngomong punya penghasilan tambahan nih untuk ngebul dapur 1-2 juta per bulan. Mau nggak Bapak Ibu? Nah, kita bisa minta referensi seperti itu Bapak Ibu. Yang keempat, tingkatkan follow up ya untuk meningkatkan peluang join. Hari ini nggak join, siapa tahu besok Bapak Ibu bisa follow up. Atau lusa Bapak Ibu bisa follow up, atau minggu depan atau bulan depan Bapak Ibu follow up. Jadi jangan menyerah pada saat presentasi sekali gagal, tapi terus follow up. Ya, saya punya mitra saya posisi di Silver Agency, saya lihat tingkat follow up-nya kuat banget. Saya lihat di grup kondisi saat ini, dia selalu rajin dengan kata-kata motivasinya atau dengan edukasi-edukasinya, itu setiap hari update.
selalu update setiap hari. Dengan kondisi saat ini ya, PSBB ini, dia tetap rajin follow up, kasih edukasi baru. Dia sering rajin baca buku, rajin konsultasi. Akhirnya dia punya bisa share sesuatu baru terus di grupnya. Itu saya lihat seneng banget lihat grupnya seperti itu, aktif banget, mitra-mitranya juga sering respon seperti itu. Nah, teman-teman juga harus aktifkan seperti itu Bapak Ibu. Selanjutnya adalah keterampilan gali kedalaman untuk kestabilan. Ya, hari ini Bapak Ibu presentasi closing si A contohnya. Pada saat Bapak Ibu sudah closing A, jangan cuma dicuekin si A-nya. Ya, tapi Bapak Ibu coba gali kedalaman dari si A. Ya, karena si A juga butuh bonus kan pada saat jalankan, pengen dapat bonus juga, pasti ada keinginan untuk dapatkan elit, ya. Ya, Bapak Ibu coba gali presentasi ke teman-temannya si A. Ya, jadi misalnya presentasinya bisa 2-3 orang lewat video call gitu kan. Ya, 2-3 orang, leadernya bantuin, Bapak Ibu kalau sebagai leadernya bantuin presentasi, si A-nya liatin, terus yang prospeknya seperti lah kayak table meeting offline lah. Ya, cuma bedanya kita di online gitu, seperti itu Bapak Ibu. Ya. Terus selanjutnya, ya, jangan melakukan delegasi tapi lakukan duplikasi Bapak Ibu ya. Ya, kita jangan delegasikan terus tapi kita lakukan duplikasi karena mitra-mitra kita akan mencontoh apa yang kita lakukan Bapak Ibu ya. Dan Anda akan temukan leader di jaringan ya. Mungkin kita dapetin mutiara ada di level-level kedalaman Bapak Ibu. Ya, saya join dulu pada saat join 3i Network di bulan Mei 2014, saya tidak kenal sama 001, saya tidak kenal sama 002, 003, 005, saya tidak kenal mereka Bapak Ibu ya. Saya udah ada di kedalaman mereka yang dalam banget. Ya, tapi saya tidak patah semangat walaupun saya ada di kedalaman, tapi saya bisa mau belajar sama siapa aja Bapak Ibu. Akhirnya saya bisa posisi di Crown Agency yang kedua saat itu. Padahal kalau mungkin berpikir wah, Pak Yosef peluangnya pasti lebih kecil nih dibandingkan 002 atau 005, 008, 009 seperti itu. Pasti peluangnya lebih kecil. Tapi di bisnis network itu adalah membuktikan siapa yang rajin, entah kita ada di kedalaman berapapun, atau mungkin Bapak Ibu yang baru join hari ini juga punya kesempatan yang sama untuk mencapai di posisi crown. Ya, saat ini sudah ada 12 crown agency, Bapak Ibu yang hari ini join pun punya kesempatan yang sama untuk Bapak Ibu mencapai di posisi crown agency yang ke-13, 14, 15, bahkan ke-20, 21, dan selanjutnya Bapak Ibu. Jadi bisnis ini emang sangat fair, sangat adil. Yang siapa yang bersungguh-sungguh pasti Bapak Ibu juga mendapatkan hasil Bapak Ibu. Nah, ada kata-kata motivasi ya. Jadilah pencapai target, bukan pemimpi ya. Karena impian besar bermula dari target-target kecil. Set goal dan achieve goal. Ya. Bapak Ibu boleh tuh buka buku-bukunya lagi, coba dilihat goalnya Bapak Ibu seperti apa ya. Kalau misalnya Bapak Ibu lihat di lemari baju saya di belakang ini ada logo Paris ya kan, ada logo Paris. Ini keinginan saya nanti saya pengen sama istri pengen berangkat lagi ke Eropa gitu kan. Jadi saya tempel di lemari saya logonya Paris, Eiffel gitu kan. Oh pengen berangkat ke sana lagi bersama istri, bersama anak. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu pengen punya impian-impian lagi, coba beli stikernya atau Bapak Ibu bisa print, tempel di kamar masing-masing. Jadi setiap hari Bapak Ibu pas bangun tidur atau beres mandi bisa lihat impian Bapak Ibu. Jadi yang hari ini lesu, coba semangat gitu kan. Karena semangat itu menular. Ya, kalau misalnya saya tanya sama Bapak Ibu, kalau misalnya Bapak Ibu pada saat presentasi atau Bapak Ibu closing pengen punya mitranya yang semangat atau yang lesu? Coba boleh dijawab di kolom komen. Pasti teman-teman juga pengen yang semangat, betul nggak? Nah, kalau kita pengen yang semangat, berarti kita juga harus mulai dari diri kita sendiri adalah kita harus semangat. Kalau misalnya saya tanya sama Bapak Ibu kalau pengen punya mitra, pengen yang rajin untuk belajar, ya, atau yang malas-malasan. Pada saat giliran bonus dia tanya, tapi pada saat belajar marketing plan nggak mau tahu, gitu kan? Pasti Bapak Ibu pasti pikir pengen orang yang mitra kita yang rajin belajar untuk belajar marketing plan. Jangan sampai nanti pada saat bonusan baru komplain, gitu kan? Ya. Jadi kita harus mulai dari diri kita sendiri adalah kita harus belajar marketing plan, belajar tentang produk, belajar tentang perusahaan, company profile perusahaan, ya. Jangan sampai kita nggak tahu atau mungkin salah ucap gitu kan. Nah, adalah edukasi yang benar terhadap diri kita sendiri dan terhadap mitra kita. Seperti itu Bapak Ibu. Ya. Tidak ada orang gagal di network marketing, yang ada aja adalah orang yang berhenti terlalu cepat, ya.
konsisten adalah kunci sukses di network marketing. Konsistensi. Saya bisa sampai tahap seperti saat ini, Bapak Ibu, karena perlu konsisten, Bapak Ibu. Kalau misalnya saya dulu 2014 saya coba tergoda sama upline saya pindah ke bisnis lain, dan nanti 2016 pindah ke bisnis lain lagi, atau 2017 pindah ke bisnis lain, mungkin saat ini saya nggak di posisi crown, Bapak Ibu. Mungkin saya baru bertahan di posisi silver aja gitu loh. Nah, tapi puji Tuhannya selama 2014 sampai saat ini saya tetap bertahan, tetap fokus, tetap komitmen. Saya jalankan satu bisnis network marketing, yaitu Triana Network, akhirnya bisa sampai saat ini, kondisi seperti ini, Bapak Ibu. Di saat mungkin upline saya pindah bisnis lagi, pindah ke B lagi, pindah ke C lagi. Kalau saya sih capek lihatnya, Bapak Ibu, gimana saya jalankannya gitu kan. Makanya kita fokus aja deh di satu bisnis gitu kan. Jadikan saat ini sebagai titik awal kesuksesan Anda, Bapak Ibu. Jadikan 2014, momentum 2020 ini sebagai titik awal kesuksesan Anda, Bapak Ibu ya. Ciptakan kondisi yang tidak nyaman agar power kita keluar. Ya, pasti saat ini kondisi kita tidak nyaman. Ya, kondisi kita tidak nyaman harus kita ciptakan power kita, semangat kita harus keluar, Bapak Ibu ya. Orang hidupnya maju karena mengejar sesuatu, ya, atau dikejar sesuatu. Ya, kita mau mengejar sesuatu atau dikejar sesuatu. Jangan sampai udah cicilannya numpuk, hutangnya udah banyak, baru kita kejar. Lebih capek, Bapak Ibu. Mendingan saat ini kita kondisinya hutangnya belum terlalu banyak, tapi kita mengejar semangat nih. Kita mengejar impian kita pengen lunasin utang. Ya, jangan sampai nanti udah utangnya numpuk, udah pusing banget. Baru kita mau jalankan. Ya, mulai dari sekarang, Bapak Ibu. Mulai dari hari ini, Bapak Ibu. Ya. Saat ini ratusan orang kehilangan pekerjaan, Bapak Ibu. Jika Anda tidak buka toko Anda setiap hari, jika tidak Anda presentasi bisnis Triana Network setiap hari, mereka akan lari ke bisnis lain, ya. Karena jutaan orang sedang mencari peluang saat ini. Andalah jawabannya, Bapak Ibu. Coba Anda mau presentasikan bisnis ini, saya yakin teman-teman kita, saudara-saudara kita mau menjalankan bisnis Triana Network bersama-sama kita. Siap, Bu Esther, thank you, Pak Frans, atas waktunya. Ya, baik Pak Yosep, luar biasa ya pembelajaran ini, the power of network marketing yang sudah dibagikan oleh Pak Yosep ini sangat powerful sekali ya. Kita belajar banyak ya tentang bagaimana memulai bisnis networking ini, bahkan paradigma kita dan juga hal-hal yang menentukan keberhasilan kita di sini yang tadi saya tangkap itu konsisten ya dan juga rajin ya. Kita menjalankan bisnis ini perlu itu karena kalau misalnya kita cuma anggot-anggotan dan asal-asal ya tentunya kita nggak bisa mencapai hasil yang maksimal seperti yang Pak Yosep bagikan tadi ya. Tentunya itu ilmu yang luar biasa yang ini rangkuman dari apa yang Pak Yosep kerjakan di awal selama kurang dari 2 tahun itu sehingga memberikan hasil yang speed-nya itu luar biasa. Nah, Pak Yosep ini mungkin sedikit sebelum masuk ke sesi pertanyaan sedikit saya mau tanyakan. Ini kan Pak Yosep ini memecahkan rekor kalau kita bicara tentang speed ya. Kalau Ferrari sama mobil-mobil lainnya ini pasti ya speed-nya Ferrari ini jauh lebih kencang dan itu memang daya tangkap daya untuk pencapaian itu jauh lebih maksimal. Nah, apa yang mungkin Pak Yosep bisa bagikan percepatan apa ya selain yang tadi sudah dibagikan itu apa saja Pak dari action-nya itu Pak Yosep kan biasa nongkrong di kafe-kafe untuk prospek. Nah, selain itu apa lagi Pak? Ya, Bu Esther. Jadi saya dulu memindahkan ritme kerja saya. Dulu kan saya kalau sebagai kerja itu kan 8 jam setiap hari dari jam 9 sampai jam 5 sore gitu kan setiap hari saya kerja. Nah, kerja saya kan 8 jam setiap hari. Saya waktu itu pada saat saya setelah resign dari kantor, saya pindahkan ke Triana Network, Bapak Ibu. Jadi ritme kerjanya itu. Jadi walaupun emang saya keluar dari kos-kosan saya dulu itu nggak jam 9 gitu. Saya keluar kos-kosan jam 11, jam 12 gitu kan. Akhirnya bisa sampai malam saya presentasi. Nah, itu yang saya lakukan setiap hari 8 jam setiap hari konsisten. Jadi hari Minggu habis ibadah di gereja, saya juga tetap presentasi karena saya berpikir, wah kalau misalnya Sabtu Minggu kan emang banyak orang yang kosong nih waktunya. Senin sampai Jumat kan mungkin terbatas nih. Kalau kita waktunya paling pulang kerja, kalau Sabtu Minggu kan ada yang waktunya siang kosong, sore kosong. Itu kesempatan buat saya. Karena pada saat itu kan saya juga masih single nih, belum punya pacar. Jadi saya manfaatkan untuk ketemu prospek kan. Karena kan tipe saya juga
tipe yang bawel ya kalau saat ini ya. Jadi demen ngobrol, demen cerita, ya udah. Jadi ketemu sama mitra, ya bawaannya senang aja gitu loh. Jadi bawaan mitra senang. Saya nggak berpikir harus closing, tapi saya harus punya presentasi yang kuat gitu loh kepada mereka, akhirnya mereka itu mau join seperti itu. Jadi kita harus punya keyakinan yang kuat, karena keyakinan kita kuat, kita bisa menularkan kepada orang-orang lain gitu kan. Kalau misalnya kita sedikit ragu sama 3i, pada saat kita presentasi pun keraguannya bisa menular gitu Bu Esther. Makanya keyakinan apa yang kita ada dalam hati kita bisa tularkan ke orang lain lewat presentasi kita gitu. Ya, baik Pak Yosep. Selain keyakinan dan juga konsisten ya mengerjakan bisnis ini dengan ritme yang begitu disesuaikan dengan jam kerja gitu ya, dengan impian juga ditambahkan. Nah, Pak Yosep mengerjakan bisnis ini dengan ritme yang tambahan di luar jam kerja biasanya. Pak Yosep mengerjakan semuanya ini ada beban nggak sih? Atau maksudnya apakah menikmati atau mungkin ini menjadi sebuah tekanan buat Pak Yosep pada waktu mengerjakannya? Pada saat saya jalankan, kita harus berpikir positif ya. Jadi pada saat saya jalankan, bonus naik gitu kan. Akhirnya pada saat itu saya berpikir, wah ini bisa yang cocok nih sama saya gitu kan. Pada saat itu cuma tujuan kita presentasi kalau ditolak ya udahlah gitu. Kalau berpikirnya seperti itu sih kalau saya. Jadi kalau misalnya ditolak ya udahlah, hal wajar, namanya bisnis. Kita mau dagang apapun juga pasti ada yang nolak gitu. Nggak mungkin kita dapatnya 100% langsung diterima sama orang gitu kan. Jadi saya bawa enjoy aja sih Bu Esther. Karena pada saat nanti kita sudah silver agency ke atas, kita bukan rekrut pribadi lagi, tapi kita bantuin tim-tim ke bawah gitu kan. Jadi pada saat si A udah closing gitu kan, kita bantu calon prospekannya si A, kita presentasi. Kita pun juga ditemenin sama si A gitu kan. Jadi kita juga punya teman-teman baru di sana. Saya juga banyak, pada saat prospek-prospek seperti itu kan kita punya banyak kenalan, akhirnya kenal sama profesi-profesi baru. Waktu itu kebetulan punya tim, mitra saya dokter spesialis bedah. Akhirnya saya dapat hal-hal baru, bisa belajar, walaupun emang bahasnya bukan tentang 3i, tapi saya juga bahas lain tentang kedokteran, tanya-tanya sama beliau. Sampai saat ini masih bisa kontak-kontak sama beliau, tanya-tanya. Jadi kita sebagai leader punya mitra-mitra, kita punya partner kerja dengan berbagai macam profesi, ada yang pengacara, saya punya mitra, ada yang Brimob, ya Pak Gusmik, posisi di Titanium Agency, kita bisa belajar dari beliau juga, seperti itu. Jadi di bisnis ini kita bisnis silaturahmi ya, jadi kita bisa banyak teman, kita bisa banyak saudara, jadi kita bisa kenal dengan profesi-profesi lainnya. Seperti itu Bu Esther, kesenangannya seperti itu sih. Iya, baik. Pak Frans, silakan Pak Frans. Jadi intinya bisnis ini harus dikerjakan dengan hati yang nggak perlu beban ya Pak Yosep, ya harus tetap enjoy. Ya, baik. Silakan Pak Frans, ada yang mau ditambahkan? Ya, Pak Yosep, tadi kita juga sudah buka pertanyaan dari forum ya. Ada beberapa yang menanyakan juga, salah satunya dari Tangerang, bernama Baginda. Oke, ini mungkin ibu-ibu ya. Nah, bagaimana cara Pak Yosep merespon jika ada yang menanggapi negatif saat share info tentang 3i? Nah, jadi seringkali Pak Yosep respon dari calon prospek kan kadang-kadang negatif gitu ya, dengan misalkan asuransi paling kerja nakut-nakuti orang seperti itu. Nah, pertanyaannya dari Baginda tadi ya, kekuatan apa yang Pak Yosep kira-kira bisa tanggapi dari apabila prospeknya menanggapi seperti itu? Apakah ada pengalaman Pak Yosep yang mungkin boleh diceritakan sedikit kalau terjadi seperti itu, Pak Yosep, silakan. Ya, sebenarnya ada dua sudut pandang dulu nih. Secara offline itu berarti kita lagi tatap muka, orangnya negatif, atau secara online kita lagi pasang status, orangnya komentar. Nah, saya mau bahas dulu tentang yang offline nih. Pada saat kita ketemu sama mitra, terus mintanya langsung, ini asuransi ya, aku nggak mau, kayak gitu kan. Ya Bu, ini kita ada paket komplit, ada asuransi, ada investasi, ada income-nya juga. Mungkin karena Ibu belum tahu, sama kayak saya dulu, mungkin masih meragukan tentang bisnis ini, pasti berpikirnya negatif. Boleh ya saya sharing dulu 5-10 menit aja, saya minta waktunya untuk presentasiin ini. Pasti kalau misalnya Ibu nanti pada saat sudah dipresentasi, mau join nggak join urusan belakangan, nggak apa-apa. Yang penting tugas saya udah menjelaskan agar biar Bapak Ibu tahu tentang bisnis 3i Networks. Kalau saya seperti itu. Jadi
pada saat orang itu ragu, kita juga bisa kasih tahu kalau dulu juga saya ragu loh, gitu loh. Saya juga dulu ragu, saya juga sempat nggak join, tapi setelah 1 bulan berlalu, akhirnya saya belajar banyak tahu tentang bisnis Trianato, akhirnya saya juga mendalami tentang bisnis Trianato, akhirnya saya join seperti itu. Jadi kita bisa kasih kalimat-kalimat yang bikin mendukung dia juga gitu loh. Nah, kebanyakan pada saat orang dipresentasikan takut nih dipaksa closing. Nah, kalau bisa nih kita juga sebagai agent-agent yang profesional jangan sampai kita memaksakan atau kita ngemis-ngemis untuk join untuk closingin mitra gitu. Jangan lakukan seperti hal itu. Jadi kita juga harus sebagai agent-agent profesional kita juga harus punya postur pada saat kita presentasi, jangan maksa, jangan ngemis-ngemis closing gitu loh. Ayolah bantu aku closing 1 orang biar dapat elit. Nah, itu juga tidak diperkenankan ya. Jadi kita lebih bagus kita kasih tahu peluang bisnis ya, join nggak join urusan belakangan, tapi kita harus menyelesaikan presentasi kita dari perusahaannya, produknya, sistemnya, kita harus jelaskan testimoni-testimoni orangnya, dan saat itu terserah dia memutuskan join atau nggak join. Hari itu nggak join, nggak usah khawatir, siapa tahu besok atau lusa kita bisa follow up lagi, atau minggu depan kita follow up lagi, kita pura-pura nih salah kirim bonus statement kita, Bu, kemarin saya udah dapat bonus loh dari Trianato, lumayan ya, bisa ngebul dapur 500.000 setiap bulan, padahal baru join loh bulan lalu, seperti itu. Kita bisa kasih testimoni-testimoni. Jadi jangan berfokus, misalnya orang itu udah nggak mau join nih, jangan kita kirim broadcast hal yang sama lagi, atau kita kirim data lagi hal yang sama, kita testimoninya A, kirim lagi A, besoknya A lagi. Ya, jangan. Kita cari testimoni atau video YouTube atau kita video yang kena sama orang tersebut. Contoh, dia ibu rumah tangga. Kita cari ibu rumah tangga yang sukses nih di video YouTube, kirim ke dia. Atau misal profesinya dia karyawan swasta, ya kita cari profesinya karyawan swasta, leader-leader yang karyawan swasta, kita bisa kasih link YouTube-nya. Karyawan swasta yang punya penghasilan tambahan dari bisnis Trianato, seperti itu. Oke, baik. Jadi tuntaskan presentasinya ya Pak Yosep ya, jangan cuma sepotong-sepotong ya. Ya. Dan follow up terus jika memang belum diblokir. Oke, Pak Yosep, masih ada pertanyaan kedua nih Pak Yosep. Ya. Banyak orang sekarang sudah mulai melihat bisnis network marketing sebagai salah satu bisnis yang cukup menarik ya, apalagi dengan banyak sekali testimoni, kisah-kisah sukses, atau bahkan sudah mendengar cerita dari Pak Yosep. Nah, pertanyaannya sederhana nih sebenarnya Pak Yosep. Ada yang bertanya, apakah dalam bisnis networking itu sudah terlambat gitu kan? Kadang-kadang orang berpikir mungkin seperti itu, aduh udah terlambat, udah rame gitu ya. Sebenarnya kalau menurut Pak Yosep di bisnis networking atau 3i khususnya, ada nggak sih istilah terlambat atau sudah jenuh gitu Pak Yosep? Gimana? Nah, bagus Pak Frans pertanyaannya. Ya, sebenarnya pada saat teman-teman hari ini join nih, ini kesempatan bagus. Kenapa? Karena sekarang sudah banyak testimoni ya, sudah banyak testimoni para leader yang sudah punya penghasilan, ya, yang sudah ada crown agency yang sudah membuktikan penghasilan mereka ratusan juta setiap bulan, dan kita sudah dengan teknologi-teknologi baru, dengan adanya aplikasi online, ya, kita sudah memudahkan untuk mitra-mitra yang baru join ya teman-teman, ya. Dengan adanya itu semua, saya rasa ini lebih mudah dibandingkan saya dulu join di 2014 gitu loh. Jadi kesempatan bisnis network marketing Trianato itu kesempatan sampai sekarang tuh masih tersedia Bapak Ibu. Tinggal Bapak Ibu mau ambil peluangnya atau tidak gitu loh. Coba kalau misalnya Bapak Ibu lihat di asuransi lain, di asuransi tempat lain gitu ya, mereka 10 tahun, 20 tahun sampai saat ini network marketing mereka masih berjalan kan gitu loh. Maksudnya jangan berpikir wah kalau udah 20 tahun, 30 tahun, atau mungkin udah 40 tahun, akhirnya bisnisnya tutup nih, atau mungkin bisnisnya nggak jalan. Ternyata mereka yang di asuransi lain yang bisnisnya network marketing udah 20 tahun, tetap sampai saat ini masih ada omset baru gitu loh. Apalagi kita di Trianato, kita baru berkembang, saat ini baru 6 tahun ya. 6 tahun, masih banyak orang-orang yang belum tahu, masih banyak jutaan orang atau puluhan juta orang yang belum tahu tentang Trianato. Itulah kesempatan kita untuk kita presentasikan mereka. Seperti itu Pak Frans. Oke, baik. Ya, silakan Bu Esther. Ya, baik. Terima kasih Pak Yosep untuk jawaban, dan ini kali ini ada pertanyaan nih dari Suni Tangerang. Menurut Pak Yosep, apakah benar habit kebiasaan sehari-hari dapat menentukan suksesnya seseorang? Boleh tahu nggak habit seperti apa yang Pak Yosep bangun dan sebesar apa impact-nya dalam proses Pak Yosep membangun posisi di 3i Networks? Ya,
Bagus nih pertanyaannya, terima kasih. Iya. Ya, habit ya, kebiasaan. Ya, kebiasaan baik akan memberikan hasil yang baik, kebiasaan buruk akan menghasilkan hal buruk. Ibaratkan pada saat saya 2014 atau 2015, usia 24-25 tahun, biasanya rata-rata masih labil nih Bu Esther ya. Kalau Ya. saya ibaratkan mungkin 2014 atau 2015 saya labil, akhirnya saya ibaratkan nggak berpindah-pindah bisnis gitu kan, atau mungkin sudah dapat penghasilan 10 juta, 20 juta, akhirnya berhenti gitu kan, akhirnya nggak mau jalanin lagi, ya pasti ujung-ujungnya akhirnya saya drop gitu kan, nggak bisa sampai di posisi crown agency. Jadi kalau saya bilang ini kebiasaan baik, puji Tuhan, saya waktu itu tetap konsisten, walaupun saya waktu itu udah di silver, penghasilan puluhan juta setiap bulan, saya tetap konsisten presentasi Bapak Ibu. Jadi gold, akhirnya bisa di platinum, karena saya berpikir kalau misalnya kita punya peluang ratusan juta, kenapa kita nyaman-nyaman aja di posisi income puluhan juta gitu loh. Kalau saya berpikir seperti itu waktu itu. Jadi karena saya lihat Pak Kuancen nih posisi crown agency gitu kan, waktu itu kan baru hanya ada satu crown agency Pak Kuancen, kasih semangat, kasih lihat bonusnya ratusan juta setiap bulan. Saya berpikir saya harus punya rekor nih, anak muda bisa berpenghasilan ratusan juta, anak muda bisa posisi crown agency yang kedua. Saya berpikir seperti itu, akhirnya karena konsistennya itulah ya, karena ada kebiasaan waktu itu saya presentasi setiap hari, saya nggak berhenti presentasi gitu kan, akhirnya bisa di posisi crown, seperti itu sih Bu Esther. Jadi kebiasaan positif hasilnya positif, kalau kebiasaannya buruk hasilnya negatif gitu kan. Ya pada saat itu anak-anak muda mungkin terlena sama mabok-mabokan, bisa jadi terjadi kan. Ya puji Tuhannya waktu itu saya nggak terlena sampai terlena ke mabok-mabokan atau nggak terlena sama obat-obatan terlarang gitu kan, tapi berfokus sama bisnis Street and Network. Nah akhirnya hasilnya positif. Coba amit-amit deh kalau misalnya sampai terlena sampai ke obat-obatan terlarang gitu kan, mungkin nggak sampai di crown gitu kan, akhirnya ya mungkin ke area yang lain gitu kan Bu Esther. Iya, dahsyat Pak Yosep ya. Jadi ini udah bisa memberikan kebiasaan yang baik buat kita dan juga untuk anak-anak muda yang ada supaya mereka lebih ke membangun kebiasaan-kebiasaan positif tentunya ya. Ya seperti yang tadi Pak Yosep katakan tadi, ya beruntung waktu itu nggak sampai ikut habit-habit teman-teman lain yang mungkin yang negatifnya ya. Karena Dan cobaan anak muda itu sangat berat sekali ya Bu, apalagi di Jakarta gitu kan. Kondisi Jakarta, anak muda, banyak teman-teman saya yang terlena sampai hal-hal negatif gitu kan, akhirnya tiap hari atau tiap bulan minta duitnya sama orang tua, minta duit sama orang tua gitu kan. Kalau saya berpikir kalau kita bisa kasih sama orang tua kita bisa jalan-jalan sama orang tua kita bisa bagian orang tua kita bisa sukses aja, orang tua udah senang. Apalagi kita bisa ngasih mereka biaya hidup, kita bisa kasih mereka jalan-jalan ke luar negeri bersama kita. Wah itu kebanggaan saya Bapak Ibu. Seperti itu. luar biasa Pak Yosep ya. Ada lagi Pak Frans? Ya, ada lagi satu dari yang namanya Pak Jack. Wah, namanya Pak Jack keren ya. Pak Jack dari Tanjung Pinang, ini dari YouTube nih Pak Yosep. Saya mau tanya Pak, apa sih Pak tips dan trik supaya kita bisa yakinkan calon mitra? Oke, kadang kita selalu follow up, cuman responnya biasa aja. Oke, mungkin sudah coba di follow up, tapi bagaimana menghadapinya kalau follow up yang kita lakukan diresponnya biasa-biasa aja Pak Yosep? Ya, kalau pada saat seperti itu mungkin follow up-nya udah follow up, kita presentasi follow up, akhirnya follow up-nya gagal gitu ya. Coba follow up-nya jangan cuma lewat WhatsApp. Mungkin ya, kalau saya lihat kalau ada orang gagal itu rata-rata gagal di follow up, mereka rata-rata follow up-nya lewat SMS, lewat WhatsApp. Ya, kalau bisa coba kita follow up-nya lewat telepon ya atau video call. Jadi kita lebih membangun hubungan sih kalau saya bilang kalau kita telepon atau video call. Terus pada saat follow up jangan cuman kita presentasi ulang lagi tentang Tri-Eye, tapi kita coba kasih testimoni hal-hal yang baru. Jangan follow up, join nggak? Enggak. Kalau misalnya Bapak Ibu tanya, join nggak? Enggak. Pasti jawabannya rata-rata enggak dulu ya, nanti dulu ya, gitu. Tapi Bapak Ibu jangan tanya join atau enggak gitu loh. Bu, ayo ini kesempatan yang bagus, kalau misalnya Bapak Ibu jalankan saat ini nih, ada kesempatan, kita bisa kejar elit bersama-sama loh. Apalagi elit di bulan Mei ini pasti akan besar nih. Kenapa? Karena rata-rata pengalaman kita sejak tahun 2014 kalau di bulan Ramadan biasanya elitnya lebih besar bonusnya seperti itu. Kita bisa kasih informasi-informasi yang bagus. Elit itu gimana sih caranya? Closing 5 orang aja.
Jadi kita punya teknik follow up yang membangun gitu, maksudnya yang out of the box, jangan hal-hal itu lagi kalau saya bilang seperti itu sih Pak Frans. Jadi follow up atau apalagi dengan bonus kita gitu kan, yang tadinya kita baru join misalnya, tahu-tahu kita kasih follow up mereka, puji Tuhan dapat bonus nih 500.000 dari Triana Networks walaupun baru join 1 bulan, kasih lihat bonus statementnya, atau kita bisa screenshot mutasi rekening kita di bank, itu kan ada mutasi rekening tuh, nggak usah saldonya, nggak usah dikasih lihat, nanti pinjam uang gitu. Mutasi rekeningnya aja kita kasih lihat, ini bener loh dari AJ Sentral Asia Raya. Hal yang saya waktu itu bikin saya lebih serak lagi sama Triana Networks adalah bonus kita langsung ditransfer dari PT AJ Sentral Asia Raya. Jadi kita bukan ditransfer oleh pihak kedua, bukan transfer pihak ketiga, atau bukan ditransfer oleh leader. Ya, di bisnis luar sana ada tuh transfer bonus dari leader-leadernya. Ya, otomatis karena pajaknya besar, pasti potongan pajaknya akan lebih besar kalau misalnya dari bonus dari leader-leadernya dipotong-potong, di transfer-transfer. Tapi kalau kita kan langsung tuh berdasarkan kartu keluarga kita udah punya istri berapa, anak berapa, potongan pajaknya juga sesuai gitu kan sama kita sendiri gitu kan. Nah, itu enaknya di bisnis kita Bapak Ibu. Bonus langsung ditransfer dari PT AJ Sentral Asia Raya, terus kita juga bonus nih bisa lewat ditransfer lewat bank nasional gitu kan, kita punya bank nasional banyak banget, maksudnya kita ditransfer bonus dari bank nasional. Klarifikasi ya, maksudnya kita ditransfer bonus via bank nasional. Oke, baik Pak Yosep. Tadi udah pertanyaan-pertanyaan cukup banyak kita bacakan Pak Yosep, dan mungkin untuk sesi tanya jawabnya kita boleh close ya Pak Yosep ya. Mungkin buat teman-teman yang memang belum sempat dibacakan pertanyaannya, ya mohon maaf sekali teman-teman semua, karena memang durasi kita juga terbatas. Nah, boleh disimpan lagi pertanyaan untuk di kesempatan berikutnya, siapa tahu bisa ketemu lagi dengan Pak Yosep, atau mungkin di sesi lainnya ya, mungkin ada koron-koron lainnya, teman-teman boleh tanyakan kembali. Nah, mungkin kalau saya ambil kesimpulan sedikit saja nih Pak Yosep ya, dari tadi ceritanya Pak Yosep dan juga pertanyaan-pertanyaan tadi, bahwa memang network marketing ini menjadi satu bisnis yang bisa menjadi satu pilihan ya. Kalau mungkin zaman dulu orang itu berpikirnya kalau mau berkarir atau mau ekonominya bagus, harus kerjanya di kantor, harus kerjanya di kantor yang perusahaannya bagus, ya kan, sekolah tinggi-tinggi, gitu kan. Nah, tapi ternyata sekarang kita bisa lihat network marketing, terutama Triana Networks ini bisa menjadi bisnis yang pilihan ya, bisa dilirik lah, terutama Pak Yosep sudah mewakili anak muda kan, anak muda zaman sekarang ya bisa seperti Pak Yosep juga, membangun karir di bisnis network marketing seperti itu. Mungkin Bu Esther ada yang mau ditambahkan? Silakan. Ya, yang mau saya tanyakan ya cuma satu aja ya. Bangun bisnis ini dengan kebiasaan yang positif ya, yang mulai dari hal-hal yang kecil ya. Tadi Pak Yosep katakan presentasi, rajin, dan konsisten lakukan itu. Jadi presentasi, rajin, dan konsisten itu yang harus kita tiru dan lakukan dari tips Pak Yosep pada siang ini. Nah, itu saja, dan mungkin kita bisa close ya Pak Frans ya, dan Pak Yosep bisa memberikan closing statement bagi kita semuanya pada siang ini. Siap. Ya, terima kasih teman-teman semua yang telah mengikuti acara kami ya, Zoom Nasional Triana Networks ya. Teman-teman ada yang live lewat Zoom, ada yang lewat Facebook, ada yang lewat di YouTube. Saya ucapkan terima kasih. Di saat ini dengan kondisi yang saat ini sulit, kita nggak bisa keluar ke rumah ya. Jangankan kita berpikir negatif, tapi kita dengan selalu berpikir positif, apa yang kita bisa lakukan yang terbaik buat kita, buat keluarga kita, lakukan yang terbaik. Ya, kalau misalnya Bapak Ibu semangat, keluarga kita juga akan semangat ya. Kita berjuang untuk keluarga kita, ya kita juga harus punya penghasilan. Bersama Triana Networks kita punya penghasilan. Yes. Terima kasih. Ya, baik, luar biasa. Demikianlah presentasi dan juga tips sukses yang ini 1 jam bersama Clown Termuda Pak Yosep Setiawan. Ya, terima kasih sekali Pak Yosep untuk meluangkan waktu berbagi ilmu positif dan juga spirit sukses di Triana Networks ini. Semoga sharingnya ini akan sangat bermanfaat, dipakai oleh semua tim dan agen-agen Triana nasional
bersama kita membesarkan bisnis yang luar biasa ini yang sudah running 6 tahun ya, akan memasuki tahun yang ke-7 menuju kejayaan. Kita akan membantu perekonomian Indonesia ya, untuk membantu saudara-saudara kita yang mungkin kena PHK, kita menjadi solusi bagi mereka. Terima kasih buat semua partisipan yang ada, untuk komentar, spirit sukses, dan juga untuk semua yang terlibat dalam acara ini. Ya, untuk semua kru-kru, ada Pak Frans dan juga di belakang layar ada Bu Sari dan juga Pak Sandy ya. Kita semuanya bersatu membesarkan bisnis ini dan sampai ketemu di puncak kesuksesan. Terima kasih Pak Yosep dan selamat siang semuanya. Selamat siang. Dengan keyakinan hati menatap dengan penuh pengharapan atas hidup ini, menjalin hidup lebih berarti bagi kita dan orang yang kita sayangi. Majulah bersama Sentral Asia Raya, sambut masa depan penuh bahagia. Langkahkan kaki penuh keyakinan, tetap pandang ke depan dengan hati penuh pengharapan. Sing-singkan baju, bersiap untuk maju. Siapkan seluruh hati, terus melayani. Melangkah bersama Sentral Asia Raya. lagi risaukan masa depan yang datang menjelang. Majulah bersama Sentral Asia Raya, sambut masa depan